No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Di Eropa, kendaraan roda 2 seperti motor tidak sepopuler di negara-negara Asia. Bagi sebagian orang, hal ini bisa menjadi tanda tanya besar. Kenapa di Eropa jarang ada motor? Padahal, banyak negara di Eropa memiliki infrastruktur transportasi yang sangat baik. Ternyata, ada beberapa alasan menyebabkan preferensi penggunaan motor di negara-negara Eropa rendah. Fenomena ini tidak lepas dari berbagai faktor, termasuk budaya dan juga kebijakan pemerintah. Transportasi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari di seluruh dunia, termasuk di Eropa. Namun, jika dibandingkan dengan Asia, khususnya negara-negara seperti Indonesia, India, atau Vietnam, motor bukanlah moda transportasi yang populer di Eropa. Ketika jalanan di Asia dipenuhi oleh motor yang berseliweran, di Eropa pemandangan seperti ini sangat jarang ditemukan. Pertanyaannya adalah, kenapa motor tidak banyak digunakan di Eropa? Beberapa faktor seperti cuaca, infrastruktur, budaya, dan kebijakan pemerintah berperan besar dalam fenomena ini. Salah satu alasan utama, jarangnya motor di Eropa adalah kondisi cuaca ekstrim yang menjadi ciri khas benua ini. Dengan 4 musim yang jelas, berkendara dengan motor seringkali menjadi tantangan, terutama pada musim dingin dan musim gugur. Musim dingin di Eropa dapat berlangsung selama beberapa bulan, dengan suhu yang seringkali turun di bawah 0 derajat Celcius. Pada musim ini, salju dan es menutupi jalan, membuat berkendara dengan motor menjadi sangat berbahaya. Permukaan jalan yang licin akibat es dapat menyebabkan motor kehilangan traksi, meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, suhu dingin juga tidak nyaman bagi pengendara motor. Berbeda dengan mobil yang menawarkan kenyamanan seperti pemanas, motor tidak memberikan perlindungan dari angin dingin atau salju. Bahkan dengan perlengkapan lengkap seperti jaket tebal, sarung tangan, dan helm berlapis, berkendara di suhu ekstrim tetap sulit. Musim gugur juga membawa tantangan tersendiri. Hujan lebat dan daun basah yang berserakan di jalan membuat permukaan jalan menjadi licin. Selain itu, angin kencang yang sering terjadi pada musim ini juga membuat pengendara motor rentan kehilangan keseimbangan. Banyak orang di Eropa lebih memilih menggunakan mobil atau transportasi umum yang lebih aman dan nyaman. Meskipun musim panas, di Eropa biasanya lebih bersahabat. Suhu di beberapa negara bisa mencapai 40 derajat Celcius, seperti di Spanyol atau Italia. Berkendara dengan motor di bawah terik matahari tanpa perlindungan memadai bisa sangat melelahkan dan meningkatkan risiko dehidrasi atau kelelahan akibat panas. Eropa dikenal memiliki sistem transportasi umum yang sangat maju dan terintegrasi. Kereta api, bus, tram, dan metro tersedia di hampir setiap kota besar, dan semuanya dirancang untuk memberikan kenyamanan serta efisiensi yang tinggi. Dengan adanya opsi transportasi umum ini, banyak orang merasa tidak perlu memiliki motor. Di kota-kota besar seperti Amsterdam, Paris, atau Berlin, sistem kereta dan tram memungkinkan penduduk untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan mudah. Jaringan transportasi umum yang luas membuat motor tidak menjadi kebutuhan utama, seperti di negara-negara berkembang di mana akses transportasi umum masih terbatas. Banyak negara di Eropa, seperti Belanda dan Denmark, memprioritaskan penggunaan sepeda sebagai moda transportasi utama. Jalur sepeda yang aman dan luas memungkinkan penduduk untuk menggunakan sepeda bahkan di kota-kota besar. Sepeda dianggap lebih ramah lingkungan dan lebih praktis dibandingkan motor, terutama untuk jarak pendek. Eropa juga dikenal sebagai kawasan yang ramah bagi pejalan kaki. Banyak pusat kota dirancang untuk mendukung berjalan kaki dengan trotoar yang luas dan bebas dari kendaraan bermotor. Hal ini membuat motor, yang biasanya digunakan untuk perjalanan pendek, menjadi kurang relevan. Selain faktor cuaca dan infrastruktur, budaya dan gaya hidup masyarakat Eropa juga memengaruhi pilihan moda transportasi mereka. Tidak seperti di Asia, motor bukan bagian dari budaya populer di Eropa. Di banyak negara, memiliki mobil dianggap lebih prestisius dan praktis dibandingkan memiliki motor. Selain itu, orang Eropa cenderung memilih moda transportasi yang lebih nyaman dan aman. Keselamatan menjadi perhatian utama bagi masyarakat Eropa. Motor dianggap lebih berisiko dibandingkan mobil karena kurangnya perlindungan bagi pengendara. Bahkan di negara-negara dengan cuaca lebih bersahabat seperti Italia atau Spanyol, banyak orang lebih memilih skuter kecil,
daripada motor besar yang lebih cepat tetapi juga lebih berbahaya. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi faktor penting. Motor dianggap lebih mencemari lingkungan dibandingkan sepeda atau kendaraan listrik. Banyak orang Eropa yang mulai beralih ke transportasi ramah lingkungan, seperti sepeda listrik atau skuter listrik. Pemerintah Eropa memainkan peran besar dalam menentukan moda transportasi yang digunakan oleh warganya. Regulasi ketat dan insentif tertentu seringkali memengaruhi pilihan masyarakat. Kepemilikan kendaraan bermotor di Eropa, termasuk motor, seringkali dikenakan pajak yang cukup tinggi. Selain itu, biaya asuransi dan perawatan motor juga cukup mahal, membuat banyak orang enggan memilikinya. Sebagai perbandingan, biaya kepemilikan sepeda atau tiket transportasi umum jauh lebih rendah. Banyak kota besar di Eropa telah memberlakukan zona bebas emisi untuk mengurangi polusi udara. Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil, termasuk motor, seringkali dilarang memasuki area tertentu atau dikenakan biaya tambahan. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, sepeda, atau kendaraan listrik. Pemerintah Eropa juga memberikan subsidi besar-besaran untuk transportasi umum, sehingga tarifnya menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan biaya yang murah dan aksesibilitas yang tinggi, transportasi umum menjadi pilihan yang lebih menarik dibandingkan motor. Meskipun motor jarang ditemukan di sebagian besar negara Eropa, ada beberapa pengecualian. Di Italia dan Spanyol, skuter kecil cukup populer, terutama di kota-kota seperti Roma atau Barcelona. Hal ini disebabkan oleh cuaca yang lebih hangat dan jalanan sempit yang membuat skuter lebih praktis digunakan. Namun, skuter yang digunakan di negara-negara ini biasanya memiliki kapasitas mesin yang lebih kecil dibandingkan motor besar yang umum ditemukan di Asia. Skuter lebih hemat bahan bakar, lebih mudah dikendalikan, dan cocok untuk perjalanan dalam kota. Kesimpulan, jarangnya motor di Eropa disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari cuaca ekstrim, infrastruktur transportasi yang maju, hingga budaya dan kebijakan pemerintah. Dengan pilihan transportasi umum yang efisien, jalur sepeda yang aman, serta regulasi ketat terhadap kendaraan bermotor, motor tidak lagi menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Eropa. Sementara di Asia motor menjadi simbol mobilitas dan efisiensi, di Eropa masyarakat lebih mengutamakan kenyamanan, keselamatan, dan keberlanjutan. Hal ini mencerminkan perbedaan kebutuhan dan prioritas antara kedua kawasan.